Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas dari teori ekonomi makro tentang keseimbangan perekonomian tertutup. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Lisa Octavia, dan partner saya, Yayan Supriyana. Sistem ekonomi tertutup adalah suatu sistem ekonomi di mana aktivitas ekonomi yang dijalankan hanya berlangsung dalam negara yang bersangkutan, tanpa melakukan hubungan ekonomi dengan negara luar. Analisis perekonomian tertutup dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu pertama, analisis perekonomian tertutup sederhana dengan dua sektor yang terlibat, yaitu sektor rumah tangga dan sektor swasta atau perusahaan. Yang kedua, analisis perekonomian tertutup dengan tiga sektor yang terlibat, yaitu sektor rumah tangga, sektor swasta atau perusahaan, dan sektor pemerintah. Sektor rumah tangga membeli barang dan jasa dari sektor perusahaan, dan sebagai imbalannya, sektor perusahaan menerima uangnya. Dalam hal ini, sektor rumah tangga sebagai pembeli demand side dan sektor perusahaan sebagai penjual supply side berproses membentuk pasar barang. Sektor perusahaan menggunakan jasa faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal dari sektor rumah tangga, dan sebagai imbalannya sektor rumah tangga menerima uangnya sebagai sewa, upah, dan bunga. Dalam hal ini, sektor perusahaan sebagai pembeli demand side dan sektor rumah tangga sebagai penjual supply side. Ini terjadi di pasar faktor produksi. Uang yang diterima sektor rumah tangga sebagai uang sewa, upah, dan bunga disebut sebagai pendapatan atau penghasilan rumah tangga, disimbolkan dengan YRT. Pengeluaran atau pengeluaran barang dan jasa disebut dengan pengeluaran konsumen, disimbolkan dengan CRT. Sisa pengeluaran rumah tangga yang disebut saving disimbolkan dengan SRT. Persamaan pendapatan rumah tangga YRT sama dengan CRT ditambah SRT. Uang yang diterima sektor perusahaan disimbolkan dengan YP, uang yang akan digunakan untuk pembayaran sewa tanah, upah tenaga kerja, dan bunga disebut ongkos produksi atau pengeluaran investasi. Disimbolkan dengan IP, pengeluaran konsumsi perusahaan disimbolkan dengan CP, perusahaan penerimaan perusahaan. YP sama dengan CP ditambah IP. Dalam ekonomi tertutup dua sektor, pendapatan yang diterima perusahaan, yang diterima rumah tangga, yaitu YP sama dengan YRT. Pengeluaran konsumsi perusahaan, pengeluaran konsumsi rumah tangga, CP sama dengan CRT. Dengan demikian CRT sama dengan IP. I sama dengan S sama dengan kurang A ditambah dalam kurung 1 kurang BY. Kurang A sama dengan di saving pada saat Y sama dengan 0, karena terdapat pengeluaran konsumsi minimum sebesar A. Dalam kurung 1 dikurang B sama dengan MPS, marginal profit to consumer. 1 sama dengan dikurang A ditambah dalam kurung 1 dikurang B Y, sehingga Y sama dengan dalam kurung 1 sama dengan dalam kurung I ditambah A per dalam kurung 1 dikurang B. Terdapat suatu sistem arus melingkar dalam perekonomian karena mayoritas pendapatan yang diterima salah satu sektor disalurkan ke sektor lain dan sebaliknya.
Terdapat kemungkinan bahwa pendapatan yang diterima sektor perusahaan tidak disalurkan ke sektor rumah tangga atau sebaliknya. Terdapat kemungkinan bahwa pendapatan yang diterima sektor perusahaan tidak berasal dari sektor rumah tangga atau sebaliknya. Perusahaan konsumsi delta C terjadi karena perubahan pendapatan nasional delta Y. Delta Y ditambah Y1 dikurang Y0 atau Y1 sama dengan Y0 ditambah delta Y. Delta C ditambah C1 dikurang CO atau C1 sama dengan CO ditambah delta C. Fungsi konsumsi sama dengan C sama dengan A ditambah BY. Perusahaan pengeluaran konsumsi dengan perubahan pendapatan MPC sama dengan delta C atau delta Y. Delta C sama dengan MPC dikali delta Y, sehingga C1 sama dengan C0 ditambah MPC sama dikali delta Y. Perubahan tabungan terjadi karena perubahan disposable income dan perusahaan pola hidup masyarakat. Y sama dengan C ditambah S. Bila pendapatan nasional naik sebesar delta Y, maka tabungan juga naik sebesar delta S. Delta S sama dengan S1 dikurang S0 atau S1 sama dengan S0 ditambah delta S. MPS sama dengan delta S per dibagi delta Y atau delta S sama dengan MPS AS delta Y, sehingga S1 sama dengan S0 ditambah MPS delta Y. MPS ditambah MPC sama dengan 1. Variabel investasi berpotensi dalam mempengaruhi pendapatan nasional. Simbol yang biasa digunakan adalah I. Besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap pendapatan nasional karena perubahan investasi ditentukan oleh besarnya angka pengganda multiplier investasi, disimbolkan dengan KI. KI sama dengan delta Y per delta I atau delta Y sama dengan KI delta I. Pada perekonomian, 3 sektor dimasukkan sektor pemerintah dalam analisis keseimbangan pendapatan nasional. Maka dalam perekonomian 3 sektor terdiri dari sektor rumah tangga, sektor bisnis atau swasta, dan sektor pemerintah. Adanya sektor pemerintah akan muncul pengeluaran pemerintah pada sisi pengeluaran dan pajak. Pada sisi pendapatan, pajak yang dikenakan oleh pemerintah akan mengurangi tingkat pendapatan siap dikonsumsi. Pendapatan yang siap dikonsumsi dikurangi dengan pajak, disebut dengan pendapatan. Yang selanjutnya adalah perekonomian tertutup 3 sektor. Jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu pajak regresif, pajak progresif, pajak proporsional, dan pajak tetap. Pengertian uang. Uang merupakan alat pertukaran dalam sistem perekonomian. Tanpa uang, perekonomian akan sulit berkembang dan dibutuhkan berbagai kebetulan dalam proses pertukaran melalui barter. Uang yang dikenal terutama uang kertas, uang logam ditambah uang giral, serta berbagai uang lain yang mempunyai daya beli seperti uang. Seperti halnya barang atau jasa, juga terdapat permintaan dan penawaran terhadap uang. Penawaran uang dipengaruhi oleh M1 dan M2, sedangkan permintaan uang dipengaruhi oleh seberapa besar pendapatan yang akan diterima bila uang disimpan dalam berbagai bentuk portofolio. Catatan yang menunjukkan nilai berbagai jenis transaksi yang terjadi antara suatu negara dengan negara lainnya disebut dengan neraca pembayaran atau balance of payment. Neraca pembayaran terdiri dari transaksi berjalan, current account, dan neraca modal atau capital account. Perekonomian internasional melibatkan berbagai negara dengan berbagai jenis mata uang.
Nilai dari berbagai mata uang relatif berbeda bila kita bandingkan dengan daya belinya dari tiap mata uang terhadap suatu barang. Perbedaan daya beli tiap mata uang ini akan memberikan suatu nilai tukar atau kurs dari tiap mata uang dunia, seperti nilai tukar yang dianut oleh berbagai negara terdiri dari dua jenis, yaitu sistem nilai tukar tetap fixed rate, 2. Sistem nilai tukar mengambang atau floating rate. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap output. Adanya pengeluaran pemerintah mengakibatkan keseimbangan pendapatan ekonomi berubah menjadi C plus I plus G. GDP sama dengan disposable income atau DI plus pajak. Jika diasumsikan pajak tetap, maka selisih antara GDP dan DI tetap. Assumption no foreign trade transfer of depreciation. Dan pajak $300 dan DI $3.000, maka GDP sama dengan $3.300. Konsumsi masih sebesar 3.000 saat GDP sama dengan 3.300 karena DI sama dengan 3.000. Oleh karenanya, konsumsi MRP fungsi dari GDP dengan cara menggerakkan kurva CC plus ke kanan, besarnya pergeseran sebesar UV yang sama dengan jumlah pajak sama dengan 300. Cara lain dengan menurunkan sebesar 200 sama dengan MPC sama dengan 2/3 kali turunnya pendapatan. Keseimbangan pendapatan. Secara matematis, jika pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak lump sum tax yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan, Y sama dengan C plus I plus G. Y sama dengan C0 plus BYD plus I plus G. Y sama dengan C0 plus B dalam kurung Y min T plus I plus G. Y sama dengan C0 plus BY min BT plus I plus G. Y sama dengan 1 per 1 min B dalam kurung CO min BT plus I plus G. I plus G sama dengan S plus T. I plus G sama dengan min C0 plus 1 min B YD plus T. I plus G sama dengan min C0 plus dalam kurung min 1 min B dalam kurung Y min T plus T. I plus G sama dengan min C0 plus 1 min B Y plus BT. Y 1 min 1 B C0 min BT plus I plus G. Jika pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah sebagai fungsi dari pendapatan, T sama dengan T0 plus TY, Y sama dengan C plus I plus G, Y sama dengan C0 plus BYD plus I plus G, Y sama dengan C0 plus B dalam kurung Y min T0 min TY plus I plus G, Y sama dengan C0 plus BY min BT0 plus BTY plus I plus G, Y sama dengan 1 per 1 min B plus BT C0 min BT0 plus I plus G. I plus G sama dengan S plus T. I plus G sama dengan min C0 plus 1 min B YD plus T0 plus TY. I plus G sama dengan min CO plus 1 min B Y min TO plus min TY plus T0 plus TY. I plus G C0 plus 1 min B Y min 1 min B T0 min 1 min B TY plus TO plus TY. I plus G sama dengan min C0 plus 1 min B
Y plus BT0 plus BTY. Y sama dengan 1 min B min 1 per Y sama dengan 1 per 1 min B plus BT C0 min BT0 plus I plus G. Fiscal policy of multipliers. Y sama dengan C plus I plus G. Y sama dengan C0 plus BY plus I plus G. Y sama dengan 1 per min 1B. Y sama dengan 1 per 1 min B. C0 plus 1 plus G. Jika ada perubahan pengeluaran pemerintah garis miring G dalam kurung delta G, maka bersama perubahan pendapatan per Y dalam kurung delta Y, Y plus delta Y sama dengan 1 per 1 min B, C0 plus I plus G plus delta G. Delta Y sama dengan 1 per min 1 min B delta Y, di mana delta Y sama dengan perubahan GDP, delta G sama dengan perubahan pengeluaran pemerintah, dan 1 per min B sama dengan koefisien pengganda fiskal. Pengganda pajak atau tax multiplier. Y sama dengan 1 per 1 min B, C0 min BT plus I plus G. Y plus delta Y sama dengan 1 per 1 min B, C0 plus BT plus B delta T plus I plus G. Delta Y sama dengan min 1 per 1 min B, B delta T, perubahan GDP akibat adanya perubahan T bagi delta Y per delta T sama dengan 1 per 1 min B, di mana 1 per 1 min B adalah tax multiplier. Dengan kata lain, tax multiplier sama dengan expenditure multiplier X MPC. Prosedur yang sama dapat digunakan untuk menghitung pengganda pengeluaran pemerintah dan pajak untuk pajak sebagai fungsi dari pendapatan bagi T sama dengan T0 plus TY, sehingga mengganda pengeluaran pemerintah government expenditure multiplier delta Y per delta G sama dengan 1 per 1 min B plus BT. Pengganda pajak tax multiplier delta T delta Y per delta T0 sama dengan min 1 per 1 min B plus BT B. Sedangkan untuk menghitung pengaruh perubahan tarif pajak T terhadap GDP dapat dilakukan dengan partial derivative recall GDP equilibrium. Y sama dengan 1 per 1 min B plus BT, C0 plus BT0 plus I plus G. Y dalam kurung Y sama dengan 1 min B plus BT min 1 C0 min BT0 plus I plus G. Delta Y per delta T sama dengan min 1 min B plus BT min 2 C0 min BT0 plus I plus G. Delta Y per delta T sama dengan min B per 1 min B plus BT 1 per 1 min B plus BT C0 min BT0 plus I plus G. Delta Y per delta T sama dengan min B per 1 min B plus BT Y. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.